Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Raya Asmaul Husna yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pagi hari ini Allah masih menganugerahkan kita nikmat sehat wal afiyah, sehat jasmani, sehat rohani, zahiran wa batinan. Mudah-mudahan nikmat Allah ini kita jadikan benar-benar sebagai wasilah untuk semakin rajinnya kita beramal soleh, semakin rajinnya kita menyiapkan bekal terbaik untuk perjalanan yang pasti lebih lama, lebih panjang, lebih menuntut kita tanggung jawab. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju masjid adalah sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah, kemudian taat kita kepada Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba, yakni sholat. Kemudian duduknya kita di masjid sebagai nikmat tambahan untuk memperkaya diri, berbekal ilmu agar ibadah-ibadah kita semakin bermutu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang penting menjadi renungan agar kita semakin baik, semakin baik, semakin baik. Karena keinginan kita itu terlalu banyak dalam hidup ini. Tapi kadang keinginan yang begitu banyak dan keinginan itu semuanya hebat, semuanya baik, semuanya istimewa, tapi tidak berbanding lurus dengan apa yang kita kerjakan. Keinginan kita luar biasa, tapi tidak berbanding lurus dengan apa yang sudah kita kerjakan. Maka satu kalimat sebagai awalan kita ngaji, la tuqaddim lillahi ma yakrahu. Ramadan lagi. Saya jawab tadi, biasanya apa? Orang itu yang sejam berasa sehari, sehari berasa sebulan, sebulan berasa setahun, setahun merupakan sesuatu yang paling menyiksa. Biasanya satu orang nggak betah, Pak. Sejam berasa sehari, sehari berasa sebulan. Itu orang nggak betah. Orang nggak betah. Tapi kalau setahun berasa sebulan, sebulan berasa sehari, sehari berasa sejam, itu kebalikannya. Itu orang betah. Pasti orang betah itu. Nyaman itu nyaman. Jadi nggak berasa tuh. Orang kalau betah, kalau nyaman nggak berasa. Loh, tahu-tahu sore ya. Padahal dia nongkrong dari pagi. Loh, kok nggak tahunya udah 7 hari misalnya. Padahal memang udah 7 hari, tapi berasa cepat sekali. Itu pasti orang betah tuh. Pasti orang betah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperbanyak diri kita ketika kita dilenakan oleh sesuatu yang membuat kita terlena. Apa? Ya rasa betah karena terlalu nyaman dalam kehidupan dunia. Maka Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita, aksiru hadimil ladzat, aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah engkau mengingat pemutus kenikmatan ini. Aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian semua mengingat pemutus kenikmatan. Apa itu pemutus kenikmatan? Al-maut, mati. Agar kita tidak terlalu lena, Pak. Agar kita nggak terlalu ketika betah kemudian apa saja kita berbuat, apa saja kita lakukan, membuat kemudian kita nggak sadar seolah-olah kita akan hidup selamanya, seolah-olah kita akan di dunia seterusnya. Enggak bakalan. Ya Allah, betapa kadang kita itu harus sadar, Pak. Apalagi bapak-bapak yang di depan sebelah kanan saya itu. Pasti temannya udah mulai semakin berkurang.
Bener nggak Pak? Pak Haji? Iya kan? Pak Haji yang umurnya udah 60 ke atas, 60 lewat lah, tanya deh. Pasti temennya udah mulai berkurang. Pasti itu. Yang saya umur 50 aja temennya udah 50-an udah banyak yang berkurang Pak. Apalagi yang udah 70-an, semakin berkurang lagi. Udah 70-an misalnya mau nongkrong sama yang 40 gak nyambung obrolannya, apalagi nongkrong sama Gen Z, tambah gak nyambung lagi. Terus apa yang harus kita kerjakan? Aksiru dzikra hadimil ladat, itu sangat penting. Perbanyaklah engkau mengingat pemutus kenikmatan. Itu apa? Itu bisa jadi rem Pak. Jadi pengontrol agar kita tidak terlalu lalai. Karena apa? Orang itu biasanya yang masih senang berbuat hal-hal yang tidak baik karena otaknya masih berpikir, masih lama hidup di dunia, masih sehat, masih kuat, ahnya banyak Pak, itu banyak. Nggak tahunya ujug-ujug dijemput malaikat Israel. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya maut itu tidak pernah, yang namanya mati nggak pernah konfirmasi Pak. Warningnya itu jelas di Al-Quran. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah dari lingkungan yang baik, dari teman yang baik. Karena apa? Teman yang baik itu sangat penting, karena dialah yang akan menuntun kita, yang mengingatkan kita semakin dekat dengan Allah. Dari Imam Khatim Al-Asham, beliau pernah berkata dari gurunya Imam Syaqiq Al-Balkhi. Imam Khatim Al-Asham dia berkata, Syaqiq Al-Balkhi berkata, ishabin nas kama tashabun nar, khudh manfaataha wahdar an tuhriqaka. Ini kalam-kalamnya ulama itu kadang emang indah Pak, enak. Saya sering banget menukil kalam-kalamnya ulama. Karena apa? Pantas lebih untuk jadikan kita ibrah. Kalau hadisnya Nabi karuan, kalau Quran ya memang sudah seharusnya. Tapi kita juga penting mengambil keteladanan dari para ulama. Syaqiq Al-Bakhli berkata, ishabin nas kama tashabun nar. Bertemanlah kamu dengan manusia seperti kamu berteman dengan api. Maksudnya bagaimana? Khudh manfaataha, ambil manfaat api itu. Wahdar an tuhriqaka, tapi waspadalah agar api itu jangan sampai membakarmu. Setuju nggak Pak? Bergaullah kalian dengan temanmu seperti engkau bergaul atau berteman dengan api. Ambil manfaatnya, tapi kita harus waspada jangan sampai kebakar. Karena apa? Tidak ada manusia yang sempurna Pak. Tidak ada manusia yang sempurna. Maka guru kami Mbah Maimun itu pernah mewasiatkan empat hal. Punya salah bahkan punya dosa adalah mereka yang segera berbuat taubat, menyebut ampunan Allah Subhanahu wa taala. La tadlub sahiban bila aibin. Jangan cari teman yang enggak punya aib, enggak ada Pak. Enggak ada. Nah, la tadlub rizqan bila subhatin takun jai'an. Jangan engkau mencari rezeki tanpa kecampur subhat hari ini. Takun jai'an, niscaya kamu akan lapar. Masa Ustaz, maksudnya subhat itu apa? Subhatnya bainal halal wal haram, kecampur. Contoh nih misalnya nanti kalau nanya ini lebih detailnya sama Ustadz yang mengkajinya bab fikih. Nah, contohnya apa? Bahwa jangan lapar. Jenengan ASN misalnya, entah tentara, entah aparat. Gaji itu sumbernya dari mana itu? Pajak ya? Pajak bukan? Ya kurang lebih dari pajak lah. Pajak sumbernya dari mana? Yang paling berkontribusi untuk membayar pajak paling besar itu apa? Tempat-tempat hiburan kan? Ya enggak, ya aja apa susahnya sih? Nah,
Terus kok dapat rezeki dari sana, sumbernya kalau diturut, lah ketika dapat rezeki nggak mau zakat, itu yang paling bahaya Pak. Makanya biar bersih subhatnya, kita disuruh ngeluarin zakat, itu maksudnya. Biar bersih itu. Jadi kok kalau wah ini mau kerja keras saja, jadi nggak perlu ngeluarin zakat, lah itu bahayanya Pak. Itu bahayanya. Karena apa? Hari ini nggak ada rezeki yang misalnya itu bukan ASN Pak Ustadz, sama pedagang, apalagi pedagang, hati-hati. Pedagang itu kepleset ketika transaksi juga nggak mudah. Ya kadang kalau rebutan tender pakai sesuatu kok. Zaman sekarang kan pinter banget orang-orang mengemas kalimat. Padahal maya sesuatu itu kategorinya sudah ar-rasi wal murtasi, sogok menyogok lah kategorinya. Tapi orang sekarang nggak boleh nyebut itu sogok menyogok, nggak boleh. Katanya kalau sogok menyogok mah dosa. Terus diganti kalimatnya Pak, itu entertain. Emang iya kok. Itu entertain. Itu kayak bikin orang awam jadi nggak mudeng. Padahal ya sama-sama aja itu Pak. Emang iya kok. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penting bagi kita membersihkan rizki-rizki itu dengan zakat. Zakat memang hanya 2,5%. Itu kalau uang 100 juta ya 2,5%-nya masih kecil. Berapa Pak? 2.500.000. Lah kalau uang udah 1 miliar, beda lagi. Kan udah gede. Antep tuh ngeluarinnya. Apalagi udah T-an tuh. T-nya 1, kalau T-nya 2 jadi bunyinya beda. Iya kan? Ya, triliun pun T. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, 2,5% kalau baru 100 juta itu masih 2,5-nya kecil masih. Tapi kalau udah mulai miliaran, antep, maka kadang saya lebih ta'zim, lebih hormat, lebih luar biasa terhadap orang yang belum kaya. Saya nggak bilang miskin ya, belum kaya lah. Misalnya Ustadz Abbas tuh, suatu saat traktir Aziz nih, Aziz ngopi. Nah, dia ngopi habis 10.000, sementara di kantong beliau hanya 100.000. 10.000 dari 100.000 itu berapa persen, Pak? 10% loh, 10%. Nah, tapi suatu saat Ustadz Abbas ngajak lagi, jangan di warung kopi lagi, di restoran. Sekali nongkrong, ternyata udah 1 juta. Nah, 1 juta itu 10% dari 10 juta kan? Subhanallah, udah mulai antep belum? Udah mulai antep tuh 1 juta. Apalagi kemudian 10% dari 100 juta berapa, Pak Haji Anis? Wah, ya Allah, makanya apa? Kerenan orang belum kaya. Traktir 10% dari 100.000 nggak berat. Karena apa? Habis 10.000. Tapi kalau udah orang kaya ngitung, waduh, gitu kan. Begitu pula orang zakat, ngeluarin zakat itu kalau masih 2,5%-nya dari 100 juta masih ringan. Tapi kalau udah mulai 10 miliar, udah bunyi Pak. Maka kadang ujian terberat kayak Sa'labah itu dalam kisah yang terjadi pada zaman Nabi itu apa ya? Ketika lagi miskin mah luar biasa, loyal dan murah meriah pokoknya. Giliran udah kaya ngitung, dianggapnya dipalak, dianggapnya diintimidasi, bahkan nggak seneng dengan kesuksesannya. Itu kan mulai bahaya Pak. Baik, itulah pentingnya kita ngeluarin zakat. Kemudian nasihat beliau Mbah Mun itu yang ketiga, la tatlub aliman ya'mal jami'a ilmihi takun jahilan. Jangan engkau mencari guru atau ustadz atau kiai, orang alim yang sudah mampu melaksanakan semua ilmunya. Niscaya kamu akan bodoh. Aku nggak mau ngaji kecuali kiai yang sudah ngamalin semua ilmunya. Kira-kira hari ini nemu nggak Pak? Halo? Saya nggak mau ngaji ke kiai, ke ustadz, ke ajengan, ke ustadz yang belum mengamalkan semua ilmunya yang udah dia tahu. Nemu nggak kira-kira? Nggak bakalan nemu Pak. Malah kebanyakan itu ya hari ini ya jarkoni Pak. Tahu jarkoni? Ngajar tapi orang lakoni Pak. Terus ketika dikritik, loh kok Ustadz
ngajarin hidup sederhana. Lah kemudian ada tayangan 1 jam drama si Ustadz Abbas misalnya yang dipamerkan kekayaannya, yang dipamerkan dalam. Lah terus ketika dikritik sama netizen, sekarang kan sodakon netizen, bukan sodakallahul adzim, bukan maha benar netizen itu hari ini mah. Terus dia membela dirinya, aku kan hanya dai muballigh. Ngelesnya begitu. Dai itu pengajak, ad-dai itu orang yang mengajak. Jadi yang namanya ngajak ya mirip-mirip calo, Pak. Ya kan? Kemudian dikritik lagi, saya mah hanya muballigh. Apa itu muballigh? Penyampai, menyampaikan doang. Ya kan namanya penyampai. Kalau belum ngelakonin ya minta dianggap maklum. Jadi bagaimana caranya? Yang tetap ngaji. Saya menukil kalimatnya Gus Baha. Yang namanya kebenaran itu terus harus senantiasa disuarakan, harus senantiasa disampaikan walaupun kamu belum mampu melaksanakan. Itu prinsipnya, Pak. Iya, yang namanya kebenaran harus disampaikan. Ini hak, ini batil, ini baik, ini buruk, ini jangan dilakukan, ini silakan dilakukan. Itu wajib. Sama dengan orang tua. Sejahat-jahatnya orang tua, maaf lah, bahasa kasar nih, sebajingannya orang tua, nggak kepengen anaknya jadi bajingan. Pasti nasihatnya harus nasihat baik walaupun dia belum bisa mengamalkan, gitu loh, Pak. Jadi yang namanya kebaikan harus senantiasa diserukan, harus senantiasa disampaikan. Apalagi dia pernah ngaji, ya ustadz kesebutnya, belum bisa mengamalkan ilmunya semuanya, ya nggak apa-apa, serukanlah kebaikan. Karena ya kalau nunggu kita bersih, suci, bener, lurus, nggak ada bengkoknya belas, nggak bakalan. Wong kita manusia kok. Mau kesebutnya ustadz kayak ajengan, kayak kiai, syekh sekalipun, kalau judulnya manusia, nggak ada yang sempurna. Karena yang sempurna dan dapat jaminan maksum hanya Nabi dan Rasul. Jadi kalau misalnya orang alim kok kadang perilakunya tidak sesuai dengan kealimannya, dengan keilmuannya, ya Bapak Ibu jangan terlalu nuntut lebih. Lihatlah dari sisi kemanusiaannya. Selama itu masih bisa ditolerir oleh syariat. Maksudnya apa? Dia alim tapi kok belum bisa mengamalkan semuanya, misalnya gitu loh. Bukan berarti orang alim tukang maksiat ya, bukan itu. Kalau itu mah udah melampaui batas itu loh, Pak. Yang keempat, la tadlub amilan bila riyain takun nahian. Yang keempat nasihat beliau itu begini, jangan engkau menunggu amal tanpa riya, niscaya kamu tidak akan jadi beramal. Saya nggak mau ke masjid lah, jamaah sholat. Kenapa? Takut riya. Ya nggak jadi sholat, Pak, nggak jadi ke masjid. Iya kan? Kenapa nggak pernah ngaji di masjid taklim? Takut dianggapnya ini sok rajin, ya kan? Amal tanpa riya berat. Makanya belajar nipu setan, Pak, Bu. Pernah nipu setan, Bu? Selama ini kan kita yang ditipu anaknya dibolak-balik loh. Muhammad, anaknya Ahmad, Ahmad bin Muhammad. Nanti punya anak lagi Muhammad lagi nih. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad. Jadi gitu aja bolak-balik gitu. Itu orang dulu, orang sekarang mah semuanya diangkat. Muhammad Abbas Nafis apa. Semuanya diangkut, 4 orang jadi anak satu. Makanya ada istilah kantebenaran, Pak. Tahu kantebenaran? Ini istilah orang Jawa. Keberatan nama. Akhirnya apa? Pecicilan. Namanya bagus tapi kok angel dituntun gitu ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita benar-benar menyegerakan. Menyegerakan apa? Ada banyak hal yang harus disegerakan, Pak. Dan segala sesuatu yang tergesa-gesa itu semuanya dari setan kecuali 5 hal ini, Pak. Al-ajalatu minasyaitan illa fi khamsi mawadi'. Tergesa-gesa itu merupakan perbuatan setan kecuali dalam 5 hal. Fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Justru 5 hal ini merupakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, it'amud dhaifi idza nazala. Yang pertama, memberi makan jamuan kepada tamu. Jadi kalau Bapak Ibu kedatangan tamu, jangan diajak ngobrol dulu. Ditanya, mau minum yang dingin atau yang panas,
Yang bening atau yang coklat, yang keruh atau yang kebanyakan nanya, bikin aja langsung apa sih monggo gitu kan. Kadang ditanyain terus kapan bikinnya. Gitu Pak. Jadi menjamu tamu atau memberikan apa ya? Kayak ini kan bapak-bapak itu tahu, ngaji belum selesai udah ada di anterin apa itu? Iya, itu bagian dari sunnah biar ngajinya anteng dan betah. Amin ya rabbal alamin. Nah, memang begitu. Ini termasuk Asmaul Husna relatif sederhana, tapi alhamdulillah semangat ngajinya nggak berubah jamaah. Kalau di tempat lain jamaahnya harus dikasih sarapan pagi Pak. Oh bener, kadang lontong sayur, kadang nasi uduk. Ngasih tahu doang, ngasih tahu gitu loh. Kasih tahu. Saya nggak nyuruh, nggak. Saya lagi cerita di tempat lain jamaahnya pakai dirayu biar betah duduknya itu. Oh subhanallah. Tapi di sini alhamdulillah cukup cemilan 10-11 alhamdulillah jadi. Yang penting ngaji Pak. Jadi semua yang tergesa-gesa itu dari syaitan, kecuali dalam 5 hal. Yang pertama itu tadi, memberi makan kepada tamu, artinya menjamu tamu, apalagi tamu ini dari jauh gitu loh. Bahkan tetangga sekalipun ketika namu, salah satu kewajiban kita itu ikramud duyuf, memuliakan tamu, itu bagian dari perintah Nabi. Apa susahnya? Air mineral kayak syukur yang rada-rada coklat. Kan sekarang ngopi pakai gula atau pakai senyum. Kalau pakai senyum udah manis, nggak usah pakai gula. Masih kurang asin, pakai kecap asin. Baik, ibu-ibu yang dibentuk berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus disegerakan adalah wa tajhirul mayyit idza mata. Yang kedua adalah merawat orang yang meninggal. Itu dianjurkan untuk segera Pak. Kalau ada orang meninggal, itu dianjurkan disegerakan untuk segera dimandikan, dikafani, disolati dan dimakamkan. Karena apa? Ketika dia orang baik, orang soleh, biar dia segera menjemput, menemui apa yang beliau sudah kumpulkan selama sepanjang hidupnya. Kalau ternyata yang meninggal itu maaf, bukan orang ahli kebaikan lah misalnya, sebut saja orang fajir, orang doyan maksiat, ya biar kita cepat lepas dari tanggung jawab. Karena apa? Kita itu punya kewajiban ketika ada orang meninggal Pak. Kewajibannya itu tadi, memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan. Pak Ustaz, saya tahu persis dia itu dulu hidupnya begini, layak kita sholatin enggak? Udahlah, kita khusnuzon saja, nggak usah pakai kemudian menilai sesuatu yang kita nggak tahu. Karena apa? Taubatnya seseorang itu ditunggu oleh Allah, dijemput oleh Allah sampai idza balaghatil hulqum, hingga nafas terakhir ada di tenggorokan. Sebelum di tenggorokan kok dia taubat, siapa yang tahu dia udah taubat? Tapi kita tahunya adalah ketika dia berbuat maksiat. Jadi udah kita lihatnya dari sisi basyariahnya, sisi kemanusiaannya. Ada orang mati, kok orang Islam judulnya masih Islam, bukan non Muslim, ya tetap kita hormati, mandikan, kafani, sholati, kuburkan, selesai. Hal-hal yang terkait dengan si mayit dulu, haliyah atau perilaku dalam hidupnya, itu terserah Allah, udah terserah kepada Allah. Kita nggak usah ikut-ikutan menilai. Nah, bercermin pada diri kita sendiri. Kita juga bukan orang sempurna kok. Orang melihat kita saling bisa menghargai karena apa? Kita ditutupi aibnya ya Pak. Iya. Kita itu bisa seperti ini, saling Bapak Ibu berkenan jadi pendengar di bawah, saya diizinkan untuk ngomong di atas pegang mic. Karena apa? Karena kita saling ditutupi oleh Allah aib kita. Subhanallah. Coba aja Allah membuka aib satu sama lain di antara kita. Gak bakalan Bapak Ibu mau duduk kemudian anteng dengerin saya ngomong, itu gak bakalan Pak. Nah makanya bersyukur sekali lagi kita ditutup aibnya. Jangan kita kemudian gampang menilai orang lain, karena kita pun punya kekurangan yang apabila orang lain
melihat dan menilainya, pasti tidak akan bisa menghormati kita. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang harus kita jaga, yang harus disegerakan? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa tazwijul banati idza balaghat, menikahkan anak perempuan yang telah dewasa, Pak. Ini penting bagi Bapak Ibu yang punya anak sudah dewasa. Itu tugasnya orang tua loh. Punya anak perempuan udah dewasa, mencarikan jodohnya itu. Oh, untuk perempuan, anak laki-laki enggak. Ya anak laki-laki juga sama, Pak. Carikan. Jangan dibiarkan mereka maaf. Kadang katanya kita kan lagi seleksi, jadi boleh gonta ganti. Jangan dibiarkan seperti itu. Saya ini termasuk orang yang disuruh segera nikah, Bu, sama orang tua. Pulang dari pesantren. Yang namanya di pesantren kan ya banyak teman, Pak. Ketika lebaran, emak saya ngelihat, loh si Aziz katanya di pesantren, kok teman-temannya yang datang banyakan kok akhwat gitu kan. Emak saya itu curiga, kamu mondok sih? Mondok. Teman-temanmu yang laki banyak. Kok temanmu nggak ada yang datang yang laki-laki? Yang datang yang malah perempuan. Ya sudah, nikah. Langsung disuruh nikah. Lah nikah. Sama mereka mah teman, Mak, gitu kan? Enggak, jangan bikin fitnah aja. Subhanallah, dicariin dari mereka. Saya nggak nemu, tahu-tahu ditelepon, pulang. Ada apa, Mak? Nikah, udah dilamarin, udah disiapin mas kawinnya, pulang-pulang suruh akad doa klok gitu loh. Habis nikah suruh balik lagi ke pondok. Itu saya, Pak. Iya. Jadi saya itu disuruh pulang dari pondok, nikah, besoknya suruh balik lagi. Gak boleh nginep malah sama istri itu, gak boleh. Itu saya dulu. Saking hati-hatinya orang tua, Pak. Saking hati-hatinya orang tua biar anak itu gak kejerumus. Saya sadar betul. Tapi anak sekarang mah nggak bakalan mau, anak sekarang mah kabur, Pak, anak sekarang. Itu saya itu dulu seperti itu, ya Allah. Datang dikasih lewat telepon doang tuh. Zaman dulu sudah ada telepon lah. Ziz, kamu udah dilamarin. Nggih, Ma. Nanti liburan pulang. Kamu liburannya bulan apa? Tanggal sekian, bulan sekian sampai tanggal sekian. Baik. Pulang-pulang tahu-tahu suruh nikah. Udah nikah, bukan suruh hidup di serumah, suruh balik lagi ke pondok. Jadi kalau saya itu subhanallah nikah baru 2 kali, Pak. Saya itu nikah baru 2 kali. Iya, serius. Tapi istrinya tetap satu. Nikah pertama di pesantren, nikah kedua di KUA gitu loh, Pak. Seudon aja, Mama. Itu maksudnya gitu loh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting wa tazwijul banati idza balaghat. Mencarikan jodoh atau menikahkan anak perempuan yang sudah dewasa itu tugasnya orang tua. Dicarikan. Nah, kalau dunia pesantren mah, Pak, anak-anak enggak dibiarin pacaran dulu, enggak dibiarin. Ya udah, orang tua misalnya saya ketemu sama Ustaz Abbas. Punya anak laki, aku anak perempuan. Yuk besan, jadi itu. Itu kalau dunia pesantren anaknya apa? Jadi rumusnya dunia pesantren itu nikah dulu baru membangun mawaddah. Setelah nikah baru disuruh membangun mawaddah, membangun rasa cinta. Maka terbangunlah mawaddah dengan rumusan yang halal. Itu, Pak. Maka ketika rumusan yang halal, mawaddah rahmah. Mawaddah, sakinah, rahmah. Urusannya apa ya? Biasanya samawa, sakinah, mawaddah, warahmah gitu ya. Ketika sudah ada mawaddah, sudah ada cinta, maka dia akan menemukan kasih sayang yang semestinya. Dan prosesnya juga halal. Mawaddah dulu terbangun, baru nanti rahmahnya. Maka akan terbangunlah rumah tangga yang sakinah. Itu rumusan pesantren. Tanya deh sama orang-orang pesantren. Seperti itu, dunia kiai memang seperti itu. Enggak membiarkan anak-anaknya pacaran. Dan kadang ada lucu, ini sedikit masukan itu untuk orang-orang yang menikah dengan anaknya.
anak itu ketika mau diakadkan, calon pengantin mau diakadkan, ini sedikit agak melenceng ini, tapi ya masih ada hubungannya. Anak-anak mau diakadkan sama penghulu, sama walinya. Itu antara anak kita dengan yang calonnya itu udah halal belum? Belum, orang belum diakadin kok. Nah, kok kadang disuruh jejer, dikerudungin bareng gitu loh. Itu rumusan siapa itu? Nggak ada rumusannya seperti ini. Itu belum halal kok dikerudungin bareng. Dinikahkan dulu, nggak usah dikeluarin tuh anak perempuannya. Kalau sudah nikah, udah halal, baru tuh dikeluarin. Mau dikerudungin ke, mau dibedong jadi satu ke, itu urusan gampang, udah halal. Ini belum halal dikerudungin. Yang bener baik. Itu kadang orang tua juga kadang maaf salah kaprah. Habis akad nikah, sah tepuk tangan, hore, goblok. Emang iya, banyak kejadian seperti itu. Ibadah tersakral dan terpanjang dalam hidup kita itu nikah, Pak. Kan saya sering menyinggung, bahkan entah di sini atau di tempat lain. Ibu-ibu tadi sholat kan? Ibu-ibu tadi sholat kan? Sholat subuh. Ibu-ibu sholat subuh nih, pas salam, fil alamina innaka hamidum majid. Misalnya bacanya sampai situ. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hore, tepuk tangan. Itu namanya orang apa itu? PA itu loh. Lah kan sama dengan saya nikahkan dengan mas kawin, sekilo emas dibayar kontan. Ya, sekilo emas, masa sekilo tepung gitu kan. Sekilo emas dibayar tunai. Dek. Qabil tu nikah wa tazib bi mahrun halan. Bahasanya kontan itu loh. Langsung doa, alhamdulillahirabbil alamin. Doa itu doa apa? Doa. Kalau ada kiai mintain doa tuh kiai. Kiainya dua-duanya suruh doa. Diminta doa maksudnya, bukan disuruh, diminta doa. Begitu, bukan tepuk tangan. Ini juga kadang salah kaprah sih mak-mak. Itu momentum penting. Jangan dirusak. Wong ibadah untuk seumur hidup kok ditepuk tanganin. Malaikatnya bubar, Pak. Saya kasih tahu, malaikatnya bubar. Kalau Bapak Ibu pernah ngaji Sulamut Taufik, yang namanya siul, syit gitu kan, tepuk tangan itu nggak boleh, apalagi di majelis ibadah itu nggak boleh. Makanya hati-hati, jangan dibiarkan tuh tepuk tangan. Sama mirip dengan habis sholat langsung hore gitu loh, ya kan, sama diterima bayar kontan, hore, ngawur itu loh. Langsung doa, didoakan sama orang-orang alim yang ada di situ. Kalau nggak ada, ya penghulunya suruh doa. Kemudian yang berikutnya yang harus disegerakan, wa qada'ud daini idza wajaba, membayar tanggungan hutang, dan wa taubatu minadz-dzambi idza farada, bertaubat dari perbuatan dosa. Itu adalah sesuatu yang dianjurkan untuk disegerakan, jangan ditunda-tunda. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sebagai bukan penutup tapi menuju pengajian kita ini di fase akhir. Karena tadi baru mukadimah, Pak, belum ngaji. Kita itu semua punya keinginan, punya harapan, punya hajat ya Bu ya. Bapak Ibu semuanya. Tadi saking betahnya di dunia, semuanya pun atas perjuangan. Yang belum dikasih semuanya oleh Allah pun punya harapan, punya doa. Ketahuilah, Allah itu zat yang maha menerima doa, zat yang maha mengabulkan doa, zat yang maha menunaikan, memperkenankan apa yang kita minta sebagai hambanya. Allah bahkan malu kalau ada hambanya sudah mengangkat tangan berdoa tapi nggak mengijabah, nggak mengabulkan doanya. Itu Allah malu. Maka perhatikan, Allah zat yang maha pemalu untuk tidak mengabulkan. Kenapa kita sering punya doa, sudah banyak berdoa, sudah menyampaikan doa berulang-ulang, tapi kok nggak kunjung dikabulkan doa kita? Bisa jadi ada penghalang. Mari pagi hari ini kita merenung sedikit. Jangan-jangan ada hal di antara ini yang menjadi penghalang doa kita, hingga hajat kita, cita-cita kita, harapan kita kadang tertunda, bukan enggak diwujudkan oleh Allah, tertunda. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua hafal ayat ini. Ud'uni
astajib lakum. Surat Al-Mu'min ayat 60. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama sering membicarakan tentang hal-hal yang dapat mengakibatkan tertolaknya doa. Begitu pula Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang-orang yang hatinya lalai. Artinya apa? Sebetulnya tidak setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Ada sebab-sebab tertentu yang menghalanginya. Maka di sini saya nukilkan satu kalam indah dalam kitab Nafaisul Uluwiyah fi Masailis Sulufiyah dari Al-Hawi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini, wa man la yustajabu lahu limawani'a wa awaridha. Doa seseorang itu bisa saja tidak dikabulkan oleh Allah karena terhalang rintangan-rintangan tertentu. Ini yang harus kita jadikan renungan pagi hari ini. Apa yang bisa menjadikan doa kita itu baal, nggak sampai ke sisi Allah, hingga Allah nggak berkenan mengabulkan doa kita? Yang pertama, aklul harami, makan makanan haram. Hati-hati Bapak Ibu yang punya Allah Subhanahu wa taala. Memakan makanan haram, kemudian walubsuhu wal israri ala zulmil ibad, dan mengenakan pakaian haram, memakan makanan haram dan mengenakan pakaian haram itu harus diwaspadai Pak. Karena apa? Darah daging kita berasal dari makanan yang kita makan. Makanan yang kita makan itu saripatinya kemudian jadi darah yang mengalir di seluruh tubuh. Kalau sumbernya dari yang haram, berarti darah yang ada di tubuh kita sesuatu yang berasal dari yang kotor. Maka doa orang yang darah dagingnya berasal dari rezeki yang haram akan menjadi atau akan merintangi doa kita sampai kepada Allah. Demikian pula apabila pakaian yang kita pakai itu dari pakaian yang haram, maka Allah akan menolak. Karena Allah itu banyak taat-taat, anaknya banyak, sekolahnya tuntas. Setelah tuntas sekolah dapat kerjaannya ya bagus-bagus. Rahasianya di mana coba? Orang sekarang kebalikannya, nggak berani punya anak banyak. Anak paling 1 atau 2. Tapi 1 2 itu Masya Allah susah sekali dituntun. Nah, susah sekali dituntun loh Pak. Jujur aja. Kadang ngomong 2 anak itu ekstra luar biasa. Kenapa? Apa rahasianya? Orang tua kita dulu Pak, dikit-dikit melibatkan Allah Pak. Dikit-dikit melibatin Allah. Ketika mau nikah, yang jadi konsultan diminta nasihat siapa? Kiai. Mau nikah tuh mau nikah. Mau cari hari nikah aja yang disuanin kiai. Setelah nikah, istrinya hamil, didoain 4 bulanan, 7 bulanan, yang dihadirkan kiai. Anak lahir, pusternya lepas, istilahnya puput ya, bikin selamatan, yang dihadirkan kiai. Tadi semua maunya plus menghadirkan kiai ya selamatan maksudnya Pak. Ada bancaannya, ada sedekahnya di dalamnya. Anak baru belajar jalan, kakinya nginjek tanah, selamatan lagi tuh, selamatan lagi. Bahkan mau ngasih nama anaknya, yang ditanya kiai. Betul, nggak langsung minta ke Allah, tapi lewatnya guru, orang-orang alim. Subhanallah. Dan dia sangat hati-hati orang tua kita itu, jangan sampai memberikan makanan yang ditelan di tenggorokan anaknya, yang akan mengendap di perutnya, yang akan menjadi tumbuhnya perkembangan anak-anak kita itu dari asal makanan. Enggak, sangat hati-hati mencarinya. Maka hasilnya yaitu kita ini loh Pak sebenarnya. Tapi hari ini kita itu kadang maaf, kadang kebawa budaya-budaya yang nggak benar, prinsip-prinsip berpikirnya orang yang nggak benar. Apa prinsip orang yang nggak benar? Cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Kan ngawur itu Pak. Ya kan, banyak nggak orang berpikir begitu hari ini? Hati-hati.
Mereka pikir maaf, hasil nyolong, hasil korupsi, hasil nggak bener, kemudian buat bangun pesantren, buat bangun masjid, buat ngerangkatin orang haji dan umroh, kemudian jadi bersih gitu. Nah, nggak bakalan, Pak. Nah, hati-hati. Karena apa? Poin kedua, setelah aklul haram walu busul wal israri ala zulmil ibad. Yang kedua adalah yang bikin doa kita baal, nggak gampang sampai di sisi Allah adalah tidak henti-hentinya menzalimi orang lain. Yang bikin doa kita baal, tidak henti-hentinya menzalimi orang lain. Allah sangat memperhitungkan perbuatan zalim seseorang kepada orang lain. Sebagaimana hal ini dinyatakan dalam sebuah hadis Rasulullah. Wa amma dzulmul ladzi la yatrukuhu Allah fa dzulmul ibad ba'dihim ba'dha. Ini enggak disebutkan dia sesama Islam atau beda agama. Pokoknya kezaliman itu sangat merusak. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, berdoa. Tapi wadu'a'u ma'al ghaflati 'anillah. Doa tapi enggak ingat Allah. Hatinya lalai dari Allah. Lambene astagfirullahaladzim. Lisannya ya Allah, minta. Tapi hatinya blas enggak ingat Allah. Itu bahaya, Pak. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafil. Ketahuilah oleh kalian semuanya, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Jadi kalau berdoa itu jangan lisan berdoa tapi maaf hati enggak ingat Allah. Hati-hati di sini. Wa minha ayyakuna qati'an li arhami. Kemudian yang keempat yang bikin doa kita baal adalah memutus tali silaturahim. Orang yang suka memutuskan silaturahim itu doanya baal. Tapi jangan kemudian Bapak Ibu membela diri dengan kalimat begini, oh, Ustadz, terus udah saudara saya sombongnya nggak ketulungan, nggak ngaku saudara sama saudaranya, nggak ada yang akur, bahkan satu sama lain nggak mau berkunjung, tambah kaya. Itu tipuan sementara, Pak. Itu istijraj. Tahu istijraj? Pemberian Allah yang kemudian menambah dia tambah sesat, tambah jauh dari Allah. Nah, bahayanya apa? Maka sekonyong-konyong dia akan terkaget-kaget ketika semuanya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diingatkan oleh kita jangan memutus silaturahim, bukan hanya oleh Nabi, di Quran juga jelas banget. Ya